perdebatan ilmiah ditanggapi dengan fitnah dan adu domba dan divide et impera kan gitu. Zaman dulu begitu, zaman sekarang begitu, zaman besok juga akan tetap begitu. Ini kalau mengikuti mencermati berita-berita yang beredar itu, Taufik Segaf sebagai Ketua Robita Alawiyah kan mengunjungi Keraton Kanoman di mana di Cirebon. Di Cirebon ada 2 keraton, Kasepuhan dan Kanoman. Kalau nggak salah itu yang ada di foto itu dulu pernah nemui saya ketika saya ziarah Sunan Gunung Jati tahun 2013 memberi hadiah saya baju kain batik suami dari Ratu Kanoman tuh. Dan di medsos juga ada istilah kesepakatan penelitian bersama mengenai garis nasab Kesultanan Banten, Cirebon dengan Alawi dengan Robito gitu. Intinya kan secara gampang bahasa gampangannya, bahasa Warmindunya itu Robito mau mengakui nasab dari Duriat Wali Songo gitu. Asalkan Duriat Wali Songo berhenti mendukung kajian ilmiah mengenai nasab Alawi. Lucu ya. Dan juga banyak berita itu Habib siapa mengunjungi kiai siapa gitu. Kemudian Abuya siapa bergandengan dengan Habib siapa bergandengan tangan. Ini masalahnya itu kajian ilmiah gitu loh, bukan politik nasab gitu loh. Dan dulu kan Robito kan berkali-kali menolak mengisbat Wali Songo gitu, dan ternyata anak cucu Wali Songo melakukan kajian yang lebih dalam lagi, dan memang ternyata memang Wali Songo itu kan bukan Azmat Khan, jadi ya memang bukan Pak Alawi gitu. Al-Kadimi kan gitu. Di sebagian yang Al-Husaini ya, ada juga yang Al-Hasani ya, ada juga yang Al-Husaini jalurnya secara gampang itu ya tidak lewat Ubaidillah gitu. Dan ada fakta, semakin lama kan terungkap banyak fakta, bahkan misalnya makamnya Sayyid Ahmad bin Isa yang di Yaman itu kan ternyata palsu kan. Nah ini ya nggak apa-apa kalau misalnya ada sebagian yang seperti itu, ya boleh saja. Mas saya jadi ingat konon katanya kalau Dajjal itu keluar, itu siapa yang menurut Dajjal dikasih surga, siapa yang tidak menurut Dajjal disiksa. Jadi kita fokus pada kajian ilmiahnya Kiai Haji Imaduddin Osman, bukan yang lain. Fokus pada kajian nasabnya Kiai Haji Imaduddin Osman, fokus kepada kajian tes DNA gitu loh. Kalau nggak ada kepentingan, kalau nggak akan menjual nama Rasulullah dengan mengaku-ngaku keturunan Rasulullah, lah kan siap. Saya kasih contoh, saya kan nggak hanya omdo toh. Saya kajian nasab, oke, nasab saya menurut buku catatan nasab sampai Sunan Ngampel. Boleh diuji, boleh di ini. Kalau ternyata palsu juga, ya saya akan bilang, oh ternyata nasab saya palsu. Saya juga ikut tes DNA. Kalau hasilnya ternyata saya itu bukan duriannya Sunan Ngampel, bukan duriannya Rasul, juga akan saya ungkapkan, oh ternyata saya bukan duriat Sunan Ngampel, bukan duriat Rasulullah. Nggak usah ngeles itu DNA itu begini dan begitu. Wah, itu yang ngomong kayak gitu sih Kribo itu kan, nggak baca-baca bagaimana tentang pemahaman tentang tes DNA atau sebenarnya itu. Jadi nggak usah ngeles.
apa adanya aja. Hidup itu sebentar, nanti kalau mau diar mampus ya di akhirat itu berhadapan dengan Allah, ya bertanggung jawab dengan Rasulullah, ya kok kayak nggak percaya kalau akhirat itu ada gitu loh. Dan nggak usah khawatir, Nusantara Indonesia itu menghargai siapapun tidak berdasarkan nasab, gitu loh. Tapi berdasarkan enak saya minta nenen itu ya biasa balita. Oh minta keluar ya sebentar ya. Jadi itu kalau perilakunya baik ya nggak masalah toh. Jadi perkembangannya gitu ya, ada sebagian oknum Duriat Wali Songo yang berselingkuh dengan Robito Alawiyah. Ya supaya Robito mengisbat, menetapkan. Lalu Robito sendiri dipersoalkan kok, berdirinya bagaimana, cara gimana dipersoalkan. Ya menurut saya, mohon maaf ya, untuk saudara-saudaraku yang saya cintai, yang saya hormati, tapi ya bikin saya jengkel. Sebagian Duriat Wali Songo, ngapain kalian tuh minta disbat RA Robito Alawiyah? Robito Alawiyah aja dipersoalkan kok. Oh nasabnya aja nggak jelas gitu. Hari ini sampai hari ini kan nggak ada bantahan yang apa itu bermutu, yang bisa yang bisa membatalkan tesisnya Kiai Imaduddin. Tuh. Sampai hari ini ya, Ting Celebung sendiri kemarin ada itu oknum juga, pengurus PCNU Kendal yang pada diprotes teman-teman NU juga. Masa dia ngomong, Habib Osman dulu melarang melawan Belanda dan Hadratus Syekh Hasyim Asngari diam saja loh. Waktunya berbeda, Bung. Habib Osman Mufti Betawi itu hidup tahun berapa, Hadratus Syekh itu tahun berapa dilahirkan dan wafat. Kok ngaco gitu, senangannya kok bohong, gitu. Dusta. Ini loh, kadang-kadang itu kita heran gitu loh. Aku itu kan blokos itu apa adanya toh. Yang saya omongkan itu apa yang saya yakini. Bisa keliru juga, tetapi saya tidak pernah berbohong. Loh kok saya lihat itu ada beberapa oknum itu tahu bahwa itu dusta kok masih diomongkan itu. Dapat apa itu? Kambing berapa ekor? 100 ekor nyembelih kambing 100 ekor. Berapa kilo gula itu loh. Kok mentalnya kere banget itu loh. Udah loh. Beragama itu kan yang mengikuti kebenaran ya. Kebenaran itu tolak ukurnya itu adalah yang terlihat, yang zahirnya kata Rasulullah itu kita menetapkan hukum, menetapkan satu keyakinan berdasarkan yang bukti yang ada, yang zahir, yaitu penelitian, kajian ilmiah. Jadi aku nggak tahu nih, akunya beragama tapi dusta, tapi bohong, tapi adu domba, malah menuduh ini oke pengikut Kiai Imad tuh dalam siapa sih Zaini apa siapa. Nanti kalau Kiai Imad apa itu ternyata terbukti keliru, mungkin pengikutnya itu akan menyalahkan Kiai Imad. Loh enggak. Itu kayak Khawarij itu dulu dukung Sayyidina Ali, terus ketika nggak sependapat terus melawan Sayyidina Ali. Loh siapa yang Khawarij itu siapa? Kalau memang ada yang bisa membuktikan bahwa tesis Kiai Imaduddin itu keliru, salah, dan ternyata yang benar itu yang membantah Kiai Imaduddin, ya kita ikuti kebenaran. Kita itu tidak tidak mendukung apa Kiai Imadnya itu tidak, tapi kita mendukung kajian ilmiahnya. Dalam konteks ini loh, jangan nanti digoreng lagi. Oh Gus Fuad sekarang nggak cocok dengan Kiai Imad. Siapa? Sampai kapanpun Kiai Imad itu saudara saya. Fid dunia wal akhirah. Ini soal kajian ilmiah. Soal ilmu, soal kajian ilmiah, soal ilmu bukan soal yang lain. Ya, baterainya mau habis ya nanti. Ya, itu jadi apa gue jenenge, mari kita fokus pada hal ilmiah, nggak usah bikin uak-uak macam-macam. Akhirat itu ada loh. Akhirat itu ada, dikira nggak ada. Oh pakai serban kok, kayak nggak percaya kalau akhirat itu ada. Dan yang paling berbahaya itu membohongi umat Rasulullah, membohongi sesama, mengatasnamakan Rasulullah.
mengaku-ngaku bernasab kepada Rasulullah, padahal tidak terbukti. Itu berbahaya sekali, itu merusak ajaran Rasulullah. Implikasinya itu berat, sangat-sangat berat. Untuk merusak umat Rasulullah itu mengerikan. Jangan-jangan Yahudi beneran ini. Karena Sunan Gurgurnya itu dulu juga wali kutub aja dibohongi ya. Semua orang anggap Sunan Gurgurnya itu wali, ulama, hebat. Padahal ya beliau itu, Sunan Gurgurnya itu seumur hidup tetap seorang Zeus. Tapi yang jelas itu begini loh. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang rencana membuat rencana, tapi Allah kan punya rencana. Sebaik-baik rencana itu rencana Allah. Dan suara Allah hari ini adalah suara netizen yang cerdas, yang rasional. Nanti diketawain netizen kalian tuh, berulah macam-macam. Ya toh, netizen ketawa aja. Dikira netizen bodoh. Ini soal kajian ilmiah, jangan. Ya kalau mau bikin fitnah macam-macam ya lanjutkan aja, nanti kalian akan lebih cepat ketahuan publik sebagai tukang fitnah, sebagai tukang adu domba, tidak mencari kebenaran, tidak semata-mata mencari kebenaran. Dan berkali-kali saya sampaikan, ilmu akhlak itu jangan atau tidak sama dengan nasab. Nasab ya nasab aja, si Krebo bilang, nggak mungkin kalau nasabnya Yahudi kok bisa bikin karya hebat. Loh, kullu maulud ngalah fitrah, masa nggak tahu? Setiap bayi itu ya dilahirkan dalam keadaan fitrah. Nah, nanti orang tuanya, lingkungannya, habitatnya yang membuat dia itu menjadi A, menjadi B, menjadi C, beragama A, beragama C, jadi jahat, jadi buruk, jadi ini. Tidak ada kaitannya dengan nasab itu. Al ilmu bil adab lah bin nasab. Ilmu itu karena adab, karena usaha. Lambo anaknya orang jenius kalau diasuh oleh ke pengasuhnya itu misalnya apa kuwi jenenge monyet di hutan ya ya nggak akan jadi orang pinter. Tapi anaknya bahkan monyet itu kalau dipelihara oleh profesor itu ya menjadi monyet yang paling pinter. Nggak ada kaitannya nasab dengan ilmu dengan ini. Semua itu diciptakan Allah itu kan jasadnya dari Nabi Adam, ruhnya dari Rasulullah. Sama, Allah itu adil. Jadi jangan campur aduk nasab dengan ilmu, dengan akhlak. Nasab ya nasab aja, akhlak ya akhlak aja, nggak ada kaitannya. Secara gampangannya begitu. Jadi, mari kita itu sebagai orang beragama yang meyakini adanya Tuhan dan hari akhir, berpeganglah, ngomonglah, bertindaklah berdasarkan kebenaran. Nah, kebenaran itu ukurannya apa? Kebenaran itu sesuatu yang ilmiah, berdasarkan penelitian, berdasarkan riset. Ya, tapi yo terserah, orang hidup kan sebentar. Cuma ya saya nggak akan diam. Saya bilang terserah, saya nggak akan diam. Karena kewajiban saya itu ya berusaha semampu saya, meskipun saya bukan siapa-siapa, untuk menjaga umat, menjaga rakyat, menjaga umat Rasulullah dari dibohongi, dari ditipu, dari dieksploitasi. Man ghassana falaisa minna. Kalau saya melihat ada orang ghassana, ya saya nggak akan diam. Sampai kapanpun. Insya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.